A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha thumma ila arwahi jami'i muassisi baldati Mataram Yogyakarta Hadiningrat wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa abna'ihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajma'in. Wal Fatihah li thubuti imanina wa husuli amalina wa thubuti islamina wa ihsanina wa dzurriyyatina ajma'in ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah pada malam hari ini kita saged makempal kembali kumpul di masjid yang berbahagia ini untuk ngaji seperti biasa Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan semua ke masjid ini dalam rangka sholat berjamaah dan ngangsu kawruh, belajar ngaji, termasuk amal ibadah yang memberatkan amal kita besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebagai kelanjutan dari ngaji kita, ngaji kebudayaan Islam nggih. Nanti kalau yang ngaji-ngaji kitab-kitab, ngaji bangsa hadis, Quran dan macam-macam itu sama para kiai-kiai, para habib-habib yang lain. Nanti sudah banyak di masjid ini, jadi saya tidak nambah-nambah itu. Yang kira-kira punya tampang kiai aja kan gitu. Kalau yang kayak saya ini kan tampangnya enggak jelas. Makanya kita ngaji kayak gini aja karena saya senang jalan-jalan mengunjungi tinggalan para ulama, para wali-wali Allah yang ada di Yogyakarta ini, maka kita ngaji-ngaji seperti ini. Nah, kemarin kita sudah bicara mengenai bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan oleh orang Jawa. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu dari bagaimana para wali-wali di tanah ini, para ulama dulu yang membangun negeri Yogyakarta Hadiningrat ini, itu mengikuti ajaran Kanjeng Nabi dalam membangun kota. Nah, dulu Kanjeng Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu waktu mau mulai membangun keadaan Madinah, yang dibangun pertama kali oleh Kanjeng Nabi adalah masjid. Begitu pula sunnah itu diikuti oleh para wali, para ulama yang menjadi dasar pembangunan peradaban atau pembangunan kehidupan. Maka di salah satunya nanti ketika negeri Mataram Islam dibuka di Yogyakarta ini, sebelum Keraton Yogyakarta, itu yang juga dibangun oleh Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati tahun 1586 itu adalah Masjid Kota Gede. Nah, jadi begitu mau, ini dia, ini foto masjidnya ini gitu. Begitu
mau membangun kota, maka yang lebih dulu dibangun itu adalah masjid. Nah, dan itu nanti kita akan lihat bagaimana konsep tata kota berbasis masjid ini yang di tempat-tempat lain itu tidak ada. Saya cek di Solo juga konsep begitu tidak ada. Yang ada hanya di negeri Mataram Islam ini, negeri Yogyakarta, Hadiningrat ini, konsep kota berbasis kepada masjid. Nah ini di Amerika di mana-mana nggak ada gitu ya. Maka kalau mau belajar untuk untuk mendajamkan ilmu pengetahuan itu nggak usah jauh-jauh, belajar aja, datang ke Yogyakarta. Ayo kita jalan-jalan ke masjid-masjid, jalan-jalan ke sisa-sisa tinggalan-tinggalan kebudayaan masyarakat muslim yang sudah kurang lebih 500 tahun lalu mendiami kota ini. Baik, pertama ini kita akan masuk dulu di membaca tempat-tempat yang masuk dalam Sabto Mandala Srawung. Nah ini, ada konsep dulu namanya Sabto Mandala Srawung, tulisannya Sabta Mandala Srawung. Sabta itu 7, bahasa Sanskerta atau juga disebut dengan bahasa Kawi nanti ya. Sabta, kalau bahasa Arabnya Sab'ah, jadi mirip, ini satu akar yang tidak jauh berbeda. Bahasa Arabnya Sab'ah, bahasa Kawi atau Sanskritnya Sabta, bahasa Inggrisnya 7. Jadi satu akar yang kemungkinan juga entah bagaimana ceritanya itu. Saya juga kadang mikir-mikir jangan-jangan leluhur wong Londo iki wong Jawa gitu ya. Mungkin dulu pernah saya sampaikan itu di dalamnya Pak Bobi ya itu. Orang Inggris itu kalau mau nyebut ke bawah itu to down gitu. Nah, orang Jawa itu medun gitu. Entah dari mana asalnya itu. Kemudian orang Inggris itu kalau nyebut sesuatu yang nggak kelihatan, nggak ada itu nyebutnya myth, M-Y-T-H. Dari situ nanti kata-kata mitos gitu ya. Nah orang Jawa nyebutnya demit gitu. Ya itu nggak tahu asal usulnya dari mana, pokoknya itu jangan-jangan satu keturunan gitu ya. Nah jadi Sabto Mandala Srawung ini 7 tempat pergaulan sosial. Ini yang membentuk, konon katanya berasal dari Ki Juru Martani, tapi bukan konon lagi, kalau menurut saya sudah pasti itu. Gitu. Karena dulu ada 3 ulama besar yang menjadi pengarah, kalau sekarang mungkin steering komite SC, pengarah berdirinya negeri Mataram Islam. Yang pertama Kiai Ageng Pamanahan, yang kedua Kiai Juru Martani, yang ketiga Kiai Panjawi. Kiai Panjawi itu di Pati, kemudian Kiai Juru Martani ikut ke sini, kemudian Kiai Ageng Pamanahan yang nanti melahirkan Panembahan Senopati, melahirkan Panembahan Hanyokrawati, nanti melahirkan Panembahan Hanyokrokusumo atau Sultan Agung, nanti melahirkan Amangkurat I, Amangkurat, terus anak turun temurun sampai nanti jadi Keraton Yogyakarta. Apa itu 7 tempat yang menjadi tempat serawung atau tempat bergaul secara sosial gitu. Yang pertama omah, rumah gitu. Yang kedua lurung atau jalan. Yang ketiga langgar. Nah, lalu sebutannya langgar, tempat nyerawungnya langgar. Kalau masjid itu tempat untuk khusus ngabekti ibadah husuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mungkin teman-teman para hadirin bapak-bapak ibu-ibu bisa mengamati di desa-desa itu jumlah langgar itu lebih banyak daripada masjid. Masjidnya cuma 1 tapi nanti langgarnya banyak. Di utara ada langgar, di selatan ada langgar, di barat masjid ada langgar, di timur ada langgar. Tapi kalau masjid itu cuma 1 dan itu kecil. Jumlah masjid-masjid di desa-desa itu mesti kecil-kecil masjidnya. Di Jawa sini. Langgar. Tapi langgarnya banyak. Nah, kenapa demikian? Iya, karena konsepnya masjid itu nanti yang setiap hari keluar masuk ke dalam masjid itu adalah orang-orang yang sudah suci lahir dan batin. Jadi kira-kira kalau sholat gitu, umpamanya bapak-bapak itu sudah nggak ingat Nikita Mirzani lagi gitu. Kalau ibu-ibu kira-kira udah nggak ingat saldo GoPay-nya berapa, terus saldo koin Shopee-nya membernya premium apa gold gitu kan. Udah nggak ingat Lazada, nggak ingat Tokped. Nah itu kalau yang masih ingat macam-macam tadi itu masih dilanggar. Makanya anak-anak kecil di desa-desa itu kalau setiap hari itu pasti nanti belajar wudhu, belajar Iqra, alif ba ta'nya itu dilanggar.
Nah, sampai selesai nanti dia di situ, baru setelah itu nanti menjelang dia sudah dewasa, pikirannya sudah mantap kepada Allah, barulah masuk masjid. Sehingga masjid itu termasuk tempat yang sangat sakral. Sampai sekarang saya masih nemukan di Jogja sini salah satu masjid kagungan dalam atau masjid keraton yang ada tulisan anak yang belum sunat dilarang masuk ke masjid. Nah, salah satunya itu di Wonokromo Masjid Mi'rajul Muttaqinallah di Jejeran. Itu ada masjid gede, belakangnya banyak makam-makam tua. Nah, itu tulisan di situ salah satunya anak yang belum sunat tidak boleh masuk ke masjid. Karena memang dulu konsepnya begitu. Anak-anak yang belum sunat itu dilanggar semuanya. Belajar wudhu, belajar Iqra dan macam-macam. Tapi kalau sekarang kan enggak apa-apa biar masjidnya rame gitu ya. Apalagi Masjid Sudirman, kalau subuh satu saf itu udah banyak gitu ya. Selebihnya jamaah dari bangsa lelembut kan gitu. Yang keempat itu pasar. Nah, pasar. Yang kelima itu dunia jembar atau dunia luas. Mungkin kalau sekarang tuh ya kayak media sosial gitu ya. Kemudian yang keenam itu mata air. Sendang-sendang, nah itu tempat nyerawung kalau dulu. Salah satu sendang yang kami dulu waktu masih jadi takmir di sini sering kami datangi, sering kami mandi di sana, Sendang Pajangan, itu daerah utaranya Stadion Maguwo. Sana lagi itu ada nama Sendang Pajangan atau Sendang Umbul Sari orang situ menyebutnya. Kalau yang terdekat dari sini di Sendangnya banyak yang mati mata airnya. Salah satunya di daerah dekat Ketandan itu juga ada sendang mata airnya ada sedikit tapi mungkin udah mati. Saya dulu pernah tahu di situ. Kemudian kalau yang terdekat dari sini apalagi nggak ada ya. Ya mungkin sungai-sungai itu gitu. Tapi biasanya mata air itu merupakan tempat orang ngerawung karena nanti di situ nyuci, di situ nanti mandi anak-anak, bersuci dan macam-macamnya. Yang ketujuh baru pasarian atau pemakaman. Ini tempat nyerawung. Biasanya orang yang merantau kemana-mana ketika dia ke makam, nyadran setiap menjelang bulan Ramadan, dia akan ketemu sanak saudara yang selama ini tidak pernah ketemu. Gitu. Itu makanya ada acara nyadran. Ya. Nanti kapan-kapan pokoknya kita nanti ngaji yang kayak gitu-gitu aja, seterusnya nanti gitu. Nah inilah dia baru ada konsep masjid patok negara. Ya. Setiap masa Kesultanan Mataram Islam ada masjid yang ditempatkan sebagai patok negara. Patok itu artinya sesuatu yang menahan sesuatu yang lain supaya sesuatu yang lain itu tidak goyang, tidak goyah. Ya. Jadi konsepnya masjid itu adalah sesuatu yang membuat negeri Mataram Islam ini kokoh lahir dan batin. Dan patoknya adalah masjid. Sehingga nanti disebut dengan patok negara. Nah, setiap masjid patok negara berada di setiap arah mata angin. Timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Karena apa? Karena ada di Jawa ada konsep kiblat papat, kalimo, pancer. Jadi ada 4 kiblat. Timur, barat, utara, selatan. Yang kelima pancer tengah. Jadi timur, barat, utara, selatan itu dipatok oleh masjid. Pada masa pra-Islam, timur, barat, utara, selatan itu nanti ada dewa-dewa. Tapi begitu Islam masuk, nah sama para wali diganti dengan masjid. Itu. Maka disinilah kita jadi sadar bahwa patoknya negeri atau patoknya negara, patoknya kehidupan kita itu adalah masjid. Gitu. Maka di Jawa nanti di Yogyakarta ini disebut dengan patok negara. Gitu. Nah ini dia, nih nama masjid-masjid yang ada di setiap arah mata angin. Nah pertama, yang patok pertama dulu, ini ada Masjid Jami' Melangi. Kita ke arah Nogotirto, Ring Road Barat, itu ada desa Melangi namanya. Ya. Nah itu ada Masjid Jami' Melangi, menurut data yang kami dapat ini 1758 dibangun, tapi menurut salah satu buku yang ditulis oleh keturunan Kiai Nur Iman, Tugus Irwan Masduki itu, nah ini masjid ini dibangun 1723, jadi masih lebih tua lagi gitu ya.
Tapi tidak masalah karena nanti kan pembangunannya berangsur-angsur. Masjid Jami' Melangi itu wilayah barat, itu patok negoronya masjid yang ada di arah barat. Gitu. Siapa nanti? Nah, setiap satu masjid itu nanti ada satu kiainya. Dan satu kiainya itu nanti disebut dengan penghulu atau modinnya, roisnya, atau nanti sering juga disebut walinya di situ. Gitu. Karena memang wali. Jadi gini, ngapunten Bapak Ibu, kalau sekarang yang jadi lurah itu kualifikasinya harus S1 misalnya, lulus sarjana atau S2. Nah kalau dulu kualifikasi menjadi lurah itu minimal sudah menyelesaikan zikir dan zikir-zikirnya itu sudah masuk tarafnya kewalian. Jadi sudah diangkat jadi wali oleh gurunya yang seorang wali, nah baru setelah itu boleh jadi lurah. Gitu. Jadi kalau belum bisa. Sehingga wajar di setiap desa yang ada di Jawa itu mesti ada makam walinya. Gitu. Yang orang dulu nyebutnya nanti belakangan disebut dengan istilah sing bau rekso. Nah biasanya orang hari ini memahami sing bau rekso itu hantu, demit, jin dan macam-macam itu. Padahal bukan. Sing bau rekso itu maksudnya adalah sesepuh yang membabat alas desa itu sehingga menjadi perkampungan besar, ditetapkannya agama Islam, didirikan agama Islam, iman dan ajaran Allah Rasulullah di situ, itulah yang bau reksa. Maka setiap desa-desa itu ada kiainya. Nah kiainya inilah nanti posisinya sebagai lurah. Gitu. Kalau sekarang kan lurah itu harus S1 kan minimal. Kalau dulu enggak, minimal sudah menyelesaikan zikir. Berapa zikirnya per hari? 500.000 kali ya sudah dilihat secara rohani lahir dan batin. Kalau sekarang mungkin pakai psikologi itu, psikologi berapa nilainya. Nah kalau dulu lihat aja sama gurunya yang seorang wali gitu. Oh ya ini secara rohani sudah cukup, udah jarang marah ini. Kalau masih sering marah nggak boleh jadi pemimpin. Nah gitu. Nah kira-kira begitu kalau dulu. Nah inilah konsepnya. Ketika masuk di Masjid Jami' Melangi, siapa yang mandegani, siapa yang mengawal masjid itu dan membangun peradaban Islam di situ? Nah, beliaulah nanti yang dikenal dengan nama Simbah Kiai Nur Iman. Nah, Simbah Kiai Nur Iman ini merupakan kakaknya Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, kami alhamdulillah sudah ziarah ke sana dan masuk ke dalamnya, ke cungkupnya itu. Sempat ada batu makamnya yang agak geser itu kami betulkan sedikit itu makam Simbah Kiai Nur Iman itu makamnya di barat Masjid Melangi gitu. Nah nanti memang konsepnya setiap para pendahulu setiap masjid-masjid sepuh, masjid tua itu nanti di baratnya itu adalah makam. Nah, kenapa? Karena orang-orang pendahulu yang sudah memulai peradaban di kampung ini, sudah azan, iqomat, sholat di masjid ini, sampai akhir hayatnya didoakan oleh orang yang sholat di sini karena makamnya berada di barat masjid. Gitu. Terus dikirimi doa. Nah, maka kalau bisa desa-desa kita itu dikirimi terus siapa yang bangun daerah di sini. Saya biasanya kalau ngisi pengajian di mana gitu, saya akan tanya kepada warga sini, ngapunten nggih teng mriki sinten simbah sesepuhipun ingkang babat alas ingkang buka desa. Oh niku wonten Pak. Kalau misalnya nanti nama desanya Kemloko. Nah itu nanti mereka oh niki Kiai Kemloko. Nah, berarti ini bukan nama tapi ini julukan karena tinggalnya di Kemloko maka disebut Kiai Kemloko gitu. Tapi nggak apa-apa, apakah doa dengan nyebut Kiai Kemloko itu sampai doa asal sudah dimaksudkan kepada yang didoakan, doanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sampai ya berarti doanya kembali. Masalahnya doanya kembali apa enggak kan gitu. Nah, kalau nggak kembali ya berarti sampai gitu. Oke, yang kedua kita ke arah selatan. Itu ada Masjid Nurul Huda Dongkelan. Ini kita yang garis putus-putus dulu ya, Pak Ibu, Bapak Ibu. Sampai ini. Iya. Kita garis putus-putus dulu karena nanti yang Patok Negoro ini yang putus-putus. Kalau yang sebelumnya ini yang masjid-masjid yang lain dibangun untuk melengkapinya. Nah, ini Masjid Nurul Huda Dongkelan Selatan. Dari Ring Road juga bisa masuk pasar pasar hewan itu, pasar hewan Dongkelan.
Nanti masuk dari situ bisa. Nah, Masjid Nurul Huda Dongkelan ini dibangun 1775, tapi nanti sempat hancur diserbu oleh, kalau nggak salah Inggris apa Belanda gitu. Saya lupa ceritanya ini, tapi pernah hancur kemudian dibangun kembali setelah itu. Masjid Nurul Huda Dongkelan. Dan Dongkelan ini nama tempat, ada di situ kiainya, namanya Kiai Dongkel. Itu makamnya di seberang ring road, arah selatan ada pos polisi, ke barat sedikit belok ke dalam. Itu ada pemakaman besar, di situ ada namanya Kiai Dongkel. Dongkel itu artinya akar pohon. Nah, Kiai Dongkel ini beliau dikenal sebagai seorang ahli pengobatan waktu masanya, ahli racun-racun dan ahli bisa binatang-binatang buas itu. Nih beliau salah satu ahlinya. Makamnya ada di Pasarian, cek aja di Google Map itu ada tulisan Pasarian Dongkelan gitu kalau nggak salah itu. Tetapi yang nanti mendegani Masjid Nurul Huda Dongkelan ini ada namanya Kiai Syihabuddin. Nah, Kiai Syihabuddin ini salah satu anak keturunannya Syekh Kahfi Somalangu Kebumen. Nah, Kiai Syihabuddin datang ke Yogyakarta kemudian mendegani daerah situ sebagai kiainya di situ, menghidupkan syariat Islam di situ. Dan beliau ini dimakamkan di barat masjid. Kalau nyenengan ke barat masjid Dongkelan, itu nanti ada bangunan cungkup. Nah, pintunya kecil gitu, kalau masuk harus menunduk. Nah, makamnya yang itu. Kalau santri-santri biasanya nanti ziarahnya ke Kiai Munawir, Kiai Ali Maksum, Gus Keli, Gus Najib, yang lain-lain itu sebelah utaranya. Ada juga di situ sesepuh Masjid Sudirman, Pak Tolhah. Nggih, Pak Tolhah Mansur ya, Pak. Itu makamnya di sana, di Dongkelan situ. Saya udah pernah ke situ juga gitu. Nah, nanti karena rata-rata santri-santri langsung ke Mbah Munawir itu, ini biasanya Kiai Syihabuddin ini jarang ada yang menziarahi gitu. Jadi kalau bisa nanti ada yang ziarah ke situ, jangan lupa karena beliau ini dulu yang membangun masjid itu dan menjadi orang yang menghidupkan syiar agama Islam di situ gitu. Nah, ini salah satu Bapak Ibu, salah satu cerita yang sering diungkapkan. Oh, ini dulu orang yang menyebarkan agama Islam di daerah sini gitu. Nah, itu di satu sisi tepat, tapi menurut saya kurang. Karena apa? Karena agama Islam sebelum datangnya orang ini memang sudah ada di sini gitu. Nanti kapan-kapan kita bicara, saya akan tunjukkan jejak-jejak makam-makam tua tahun 1500 di Yogyakarta. Yang banyak sekali sebelum zaman Keraton Yogyakarta itu 300 tahun sebelumnya memang sudah peradaban Islam di sini sudah dibuka gitu. Yogyakarta itu belakangan baru masuk gitu. Yogyakarta sebelumnya nanti Mataram. Nah, sebelum Mataram Islam itu ada banyak peninggalan makam-makam tua di Yogyakarta yang menunjukkan bahwa berarti peradaban Islam di Yogyakarta ini sejak tahun 1400 barengan dengan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, di sini juga sudah dibuka peradaban gitu. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya makam-makam tua tadi tahun 1500, 1600 itu. Nah, itulah maka kalau disebut ini yang menyebarkan agama Islam di sini, ya mungkin betul, tetapi sebenarnya bukan menyebarkan, tetapi menjadi guru, melanjutkan guru yang mengajarkan Islam sebelumnya. Karena nanti konsepnya begitu. Oke, kita tadi ke selatan, sekarang ke arah timur. Ke arah timur itu nanti ada Masjid Darajat Babadan yang termasuk Patok Negoro. Nah, Masjid Darajat Babadan, JEC itu. Nah, JEC. Nah, itu ke utara sedikit kan nanti ada tulisan Masjid Ad-Darajat Babadan. Tahun 45 sampai tahun 50, masjid itu pernah bubar, masyarakatnya bedol desa karena disuruh pindah sama Jepang karena daerah situ mau dibangun bandara. Kemudian pindahlah ke tempat yang sekarang disebut Babadan Baru Kentungan. Ini itu pindahan dari JEC situ. Begitu Jepang pergi, yang di sana kembali lagi ke desa itu, kemudian kembali membangun masjid atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono ke-9, Gusti Dorojatun. Karena itu masjid itu dikasih nama Ad-Darajat dari nama Gusti Dorojatun. Nah, siapa yang jadi kiai di situ? Yang jadi kiai di situ ada beberapa. Yang pertama yang diperintahkan di situ adalah Kiai
Karangbesari. Kiai Karangbesari itu makamnya pas di mihrab masjid, ada 3-4 makam. Nah, makam beliau yang tengah-tengah paling tinggi. Itu Kiai Karangbesari. Selain beliau masih ada lagi kiai-kiai yang lain. Satu Kiai Dipokusumo, kemudian ada lagi Kiai Lurah Sorowedi. Itu makamnya di barat masjid pas. Kemudian ada lagi kiai-kiai yang lain yang juga menghidupkan syiar agama Islam di daerah JEC situ gitu. Nah, masuk lagi ke tadi timur sudah nggih. Sekarang ke arah utara. Ke arah utara ini ada Masjid Sultani Ploso Kuning. Nah, ini kalau ada yang saya tadi enggak udah habis, saya lupa menampilkan gambar Masjid Ploso Kuningnya itu. Atau kalau ada yang cek di HP-nya masing-masing, coba buka aja di Google Masjid Sultani Ploso Kuning, ya. Nanti cek, nanti saya mau menunjukkan itu konsep bagaimana dulu orang para wali mengajarkan Islam, mengajarkan langsung bentuknya. Tapi nanti ini kita dulu. Masjid Sultani Ploso Kuning ini nanti juga dibangun barengan dengan Masjid Jami Melangi. Cuma oleh HB ketiga nanti dibangun kembali, ditata lagi 1812 sampai 1814. Itu adanya di utara. Ini patok negara yang utara. Jadi yang barat itu Masjid Melangi, yang selatan Masjid Nurul Huda Dongkelan, yang di timur Masjid Ad-Darajat Babadan, yang di utara Masjid Sultani Ploso Kuning. Siapa yang mandegani di situ? Yang mandegani di situ kiainya namanya Kiai Mursodo, anaknya Kiai Nur Iman. Tetapi Kiai Mursodonya nanti dimakamkan di Melangi, istri beliau Nyai Mursodo dimakamkan di Ploso Kuning. Kemudian nanti diteruskan oleh keturunannya Kiai Mustafa, kemudian diturunkan lagi oleh keturunannya sampai hari ini, gitu ya. Nah, ini konsep bahwa masjid-masjid di setiap arah mata angin itu adalah rumah Allah. Sehingga rumah Allah inilah yang menyangga keutuhan negeri Yogyakarta, Hadiningrat. Artinya apa? Artinya setiap kali orang sholat berjamaah di masjid-masjid patok negoro ini tadi, dan dengan demikian setiap kali kita sholat di masjid, mengumandangkan azan di masjid, mengumandangkan pengajian di masjid, maka ngaji kita, azan kita, sholat kita, tahlil kita, tahmid kita, tasbih kita, itu dalam rangka untuk menyelamatkan negeri ini dari balak bencana. Nah, makanya disebut dengan patok negara. Patok, kalau nggak ada patoknya, goyang negaranya ini. Gitu. Jadi patoknya itu masjid. Gitu. Jadi jangan main-main loh dengan kota ini. Ngerikan ini. Makanya kalau ada orang hati-hati karena itu, iya memang ini konsep kayak begini nggak kita temukan di negeri lain gitu. Susah nyari konsep kayak ini, siapa yang menata ini? Nah, ini jelas orang-orang cerdas pada masa itu. Makanya kalau ada yang mengatakan leluhur kita dulu tuh animisme, dinamisme, saya nggak percaya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau untuk belajar sejarah supaya lulus ya nilainya tinggi, ikuti aja gitu. Jangan diberontak gitu. Nggak apa-apa. Nah, selain masjid-masjid ini tadi, ada masjid-masjid tua yang lain. Nah, tadi kan sudah empat. Nah, pancernya mana? Karena kiblat papat, kalimo, pancer. Pancer atau tengahnya masjid apa? Masjid Gede Kauman. Itu pancer tengah-tengahnya. Itu Masjid Gede Kauman. Kenapa? Ya, karena masjid itu langsung menjadi masjid resminya negara Ngayogyakarta Hadiningrat atau masjid resminya keraton. Nah, tahun berapa? 1773 Masehi. Nah, di barat masjid itu juga ada makam tua. Ya, salah satu yang masih saya lacak itu ada namanya Kiai Suko sama Nyai Suko. Beliau inilah dulu yang menjaga daerah hutan Pabringan yang sekarang jadi Pasar Beringharjo. Terus ke selatan dulu kan itu ada, dulu tengah-tengah kantor pos jalan tengah-tengah Malioboro, itu dulu ada sendangnya, ada mata airnya itu. Nah, daerah situ namanya Pabringan, hutan Bring-Bringan, hutan Pabringan namanya. Nah, yang menjaga daerah situ namanya Kiai Suko dan Nyai Suko. Termasuk yang menjaga sumur di dalam keraton
namanya Sumur Nogosodo. Nah itu nanti namanya Kiai Suko dan Nyai Suko itu. Makamnya ada di barat Masjid Kauman, tapi sampai hari ini saya belum ketemu yang mana. Karena orang situ juga nggak tahu. Karena nggak tahu. Oke, selain itu ada siapa lagi yang dimakamkan di situ? Ada yang dimakamkan di barat Masjid Kauman, itu adalah orang-orang yang syahid meninggal dalam perang melawan penjajahan. Salah satunya nanti kalau nggak salah itu Faridan M. Noto yang sekarang jadi jalan, Abu Bakar Ali, nah itu makamnya di situ. Makamnya di situ. Termasuk Nyai Ahmad Dahlan. Nah, Nyai Ahmad Dahlan makamnya di situ. Nyai Walidah itu meninggalnya tahun 1946. Nah, saya pas ke sana karena udah terbiasa neliti makam gitu, saya lihat kok ada batu tertimbun gitu. Tertibat ada batu tertimbun, kemudian saya ungkit pakai golok itu. Kemudian tertulislah ada bacaan di batu itu, Nyai Ahmad Dahlan. Tulisannya Ibu Muhammadiyah, pakai ejaan lama, Ibue Muhammadijah gitu. Oh ternyata itu nisan kuburannya Nyai Ahmad Dahlan yang sudah tidak dipakai karena sekarang dikasih nisan dari Dinas Sosial karena dianggap sekarang menjadi pahlawan nasional. Nah, jadi nisannya itu nggak dipakai. Setelah itu kami bersihkan situ. Saya dengan ada 3 orang teman kemarin. Saya bersihkan, kemudian saya foto, upload ke medsos. Akhirnya heboh. Wah ini saksi peradaban ini gitu. Akhirnya saya dihubungi oleh salah satu pengurus PP Muhammadiyah. Itu gimana baiknya? Baiknya nisannya Nyai Ahmad Dahlan dibawa dan dijadikan koleksi Museum Muhammadiyah. Sebagai sejarah Muhammadiyah ini harus diamankan. Jangan sampai terbengkalai berserakan kayak batu nggak jelas terpakai. Karena ini saksi sejarah dan ada kata-kata yang bagus di nisan itu. Apa? Yaitu Ibu Muhammadiyah. Itu bagus sekali kata-kata itu. Nggak ada sekarang. Mana ada ibu apa nggak ada itu. Maka akhirnya nisan itu mungkin sudah diamankan, saya nggak tahu. Tapi saya sudah bilang itu tolong diamankan, dijadikan benda museum Muhammadiyah. Gitu. Sambil guyon saya bilang, ini orang dicupuk engkau tak gawa mulih loh. Saya bilang gitu. Bawa pulang ke rumah kan lumayan jadi koleksi saya kan gitu. Ya paling nanti malam badannya panas gitu. Tapi sebenarnya enggak apa-apa. Kita udah kirim doa gitu ya. Baik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya ada masjid-masjid lain yang menjadi pelengkap. Karena timur, barat, utara, selatan itu nanti kelengkapannya adalah apa? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, yang timur laut, utara, barat, daya itu nanti di situ ada Masjid Kuncen. Nah, Masjid Kuncen itu, Masjid Kuncen itu dibangun tahun 1800-an. Di baratnya juga ada makam lebar sekali di situ. Termasuk yang dimakamkan di situ pahlawan nasional Haji Omar Said Cokroaminoto. Nah, ada yang neneknya Pangeran Diponegoro dimakamkan di situ, Nyai Ageng Dirpoyudo. Kami sudah pernah masuk ke situ, dimakamkan di situ. Termasuk pahlawan nasional dari Muhammadiyah juga, Bapak A.R. Fakhrudin, dimakamkan di situ. Nah, ada satu makam yang sampai hari ini saya belum ketemu. Saya tanya ahli warisnya juga nggak tahu. Seorang mantan rektor IAIN yang kelima dan mantan rektor UMY yang pertama, namanya Kolonel Haji Bakri Syahid. Kolonel Haji Bakri Syahid ini menulis kitab tafsir terjemah Quran bahasa Jawa Al-Huda, tebal segini nih. Saya alhamdulillah punya. Gitu. Makamnya katanya di Kuncen. Saya tanya sama salah satu ahli waris teman yang terhubung dengan ahli waris itu nggak tahu makam beliau yang ada di mananya. Gitu. Sebenarnya saya ingin tahu ini makamnya di mana. Karena apa? Karena kitabnya kita baca. Kalau kitabnya kita baca, saya ingin ngirim doa ke beliau yang kitabnya kita baca ini. Tapi sama hari ini belum ketemu. Gitu. Itu di Masjid Kuncen. Kemudian ada di Masjid At-Tawabin Candi Karang. Ini sebelum Pondok Pesantren Pandanaran itu. Nanti ada di kanan jalan tulisan Masjid At-Tawabin. Itu juga termasuk masjid tua. Masuk aja ke dalam, cuma belakang di baratnya bukan makamnya, agak ke sana dikit lagi. Makam Candi Karang. Situ juga ada makam tua, makam Nyai Cempo apa-apa gitu. Tapi sudah diganti, jejak-jejak nisan dan kijingnya sudah diganti. Gitu ya.
Kemudian ada lagi Masjid Sultani Wat Galeh Berbah. Nah ini yang sering blusuk-blusuk ke sana ini mesti tahu ini. Masjid Wat Galeh Berbah. Ini kalau di Jogja yang paling tua salah satunya adalah ini Masjid Berbah. Yang paling tua. Siapa yang dimakamkan di situ? Namanya Panembahan Puruboyo. Panembahan Puruboyo ini kalau di dalam catatan silsilah adalah termasuk putranya Kiai Ageng Pamanahan. Tapi ada juga nanti versi yang lain katanya ini putranya Panembahan Senopati gitu. Nah itu makamnya di situ. Sebenarnya di Wat Galeh itu makam-makam yang ada di baratnya itu kalau diteruskan sampai ke bandara itu nanti masih banyak makam di tengah-tengah komplek AAU itu. Saya pernah masuk ke situ, banyak makam yang terbengkalai di situ. Banyak terbengkalai, ada beberapa makam yang di ring satu di rumahnya para jenderal tapi nggak boleh dimasukin di situ karena penjagaannya ketat dan nggak sembarangan ada mau masuk situ. Apalagi cuma datang mau nilai makam, nah itu nggak rasional alasannya itu, nggak masuk akal itu. Situ. Nah termasuk nanti di timurnya itu ada desa namanya Santan, nah, masuk ke dalam, nanti di pinggir kali agak naik ke atas dikit ada makam Mbah Sonto. Itu kiainya yang cikal bakal desa situ. Disebut dengan Kiai Sonto. Maka desa itu disebut dengan Santan. Kalau kita dari Yanu itu, Janti, jembatan, terus dikit nanti kanan jalan ada Santan. Gitu. Ini juga jejak-jejak peninggalan peradaban Islam di Yogyakarta, Hadiningrat. Gitu. Kemudian ada lagi apa? Masjid Sultanain Nitian. Jadi kalau ke Nitian, itu ada Masjid Sultanain yang sebelah utara itu milik disebut Sultanain karena masjid ini dimiliki oleh dua kesultanan. Kesultanan Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat. Yang sebelah utara miliknya Solo, yang sebelah selatan miliknya Jogja. Makanya disebut Sultanain, dua sultanan. Nah, di baratnya nanti ada makam-makam tua juga. Makamnya Raden Ronggo, anaknya Panembahan Senopati. Dan makam ulama-ulama besar pada masa Mataram Sultan Agung dan Senopati di situ. Nah, di dekat masjid itu nanti ada makam juga, makam Patih Singoranu. Kalau nanti Bapak Ibu nonton film Sultan Agung, itu nanti ada yang mimpin penyerangan ke Batavia tahun 1629. Itu nanti beliau namanya Patih Singoranu. Itu makamnya di dekat masjid, ke selatan dikit ada dusun kecil namanya Kranon. Nah disebutkan di situ, saya sudah ke situ, itu ada makam tua-tua di situ. Nah apa sih pentingnya belajar jejak-jejak sejarah, jejak peradaban Islam seperti ini? Pentingnya adalah kita jadi sadar bahwa sebelum kita hari ini mengumandangkan azan, sebelum kita membaca bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita membaca niat sholat, membaca doa iftitah dan membaca tahlil, kenduri, selamatan, 400 atau 500 tahun lalu sudah ada orang-orang besar yang membacakan itu untuk membuka kampung besar ini. Maka para pendatang-pendatang ke Yogyakarta ini, kayak saya inilah kira-kira ini hati-hati kalau masuk ke sini. Harus hati-hati dan jangan lupa mengirimi doa untuk para pendahulu yang ada di sini, di Yogyakarta ini. Kenapa? Karena kita datang ke sini, mereka-mereka ini sudah membangun peradaban sedemikian rupa. Sudah membangun kota sedemikian canggihnya. Sampai dibuat di masjid kayak begini, ini kan canggih sekali. Gitu. Ini kalau enggak orang-orang cerdas pada masanya enggak mungkin membuat seperti ini. Makanya kita jangan lupa dengan jejak-jejak ini. Nah, besok ngajian yang selanjutnya kita akan bahas satu-satu bagaimana arsitekturnya, bagaimana tatanya, kok ada kolamnya di depan pinggir masjid yang ada kolam gitu. Kemudian kok tiang-tiangnya ada 4, atapnya ada susun 3. Nanti kita ngomong di pertemuan selanjutnya insya Allah. Gitu. Nah hari ini pengenalan dulu, nanti kita akan bicara lebih luas lagi insya Allah. Yang penting kalau mau langsung diaplikasikan boleh nanti kapan gitu Masjid Sudirman mengadakan tur wisata masjid tua. Nah itu. Nanti saya siap jadi guide-nya. Nah, monggo 1 bis gitu kan. Atau 2 mobil apa 3 mobil jamaah Masjid Sudirman tur masjid-masjid tua sebagaimana ini tadi. Nah, kita datangi satu-satu gitu kan ya.
Nah, cuma kalau saya jadi guide-nya, sajennya harus pepak ya, jangan lupa gitu. Kalau enggak nanti ngamuk saya. Nah, ini guyon. Oke, mudah-mudahan mari kita kirim doa untuk beliau-beliau yang sudah membangun masjid-masjid ini dan untuk semua yang dimakamkan di barat masjid ini, para kiai-kiai ulamanya. Kita sebut satu-satu, ada Kiai Nur Iman, Kiai Mursodo, Kiai Mustafa, Kiai Dipokusumo, Kiai Lurah Sorawudi dan semua keturunan beliau-beliau semuanya. Kemudian Kiai Suko dan Nyai Suko dan seluruh keturunannya, Kiai Dipokusumo, Kiai siapa lagi yang belum disebut ini? Panembahan Puruboyo, kemudian Raden Ronggo dan seluruh yang dimakamkan di barat Masjid Nitian. Kemudian seluruh pasaryan atau kiai-kiai besar yang dimakamkan di Masjid Kagungan Dalam miliknya keraton. Dan juga kita doakan para simbah-simbah kita, leluhur kita. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lin nabi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir 7 kali nggih. Monggo sambil sarengan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dari saya mohon maaf atas kata-kata yang tidak pantas dan adab tata krama yang tidak sesuai. Mudah-mudahan ibadah ngaji kita malam ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.